Cerita masa lalu yang dialami para Wizard King terdahulu dalam anime movie Black Clover. Halo semua, di sini gue bakal membahas cerita masa lalu yang dialami para Wizard King terdahulu dalam movie Black Clover. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan konten ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada Edward. Edward adalah seorang pria dengan masa depan yang menjanjikan. Dia tidak tertarik mengejar ketenaran dan lebih sering mendengarkan khotbah di gereja. Saat dia mendengar kondisi keras yang dia hadapi oleh orang yang tidak memiliki sihir, dia memutuskan keluar dari rumah dan menjadi pendeta untuk merawat anak-anak yatim piatu. 10 tahun kemudian, di tengah perang yang intensif melawan Diamond Kingdom, sebuah tragedi terjadi di mana panti asuhan Edward diserang musuh dan anak-anak kehilangan nyawanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Edward menggunakan sihirnya dengan sungguh-sungguh untuk mengalahkan musuh. Dia memutuskan untuk bergabung dengan kesatria sihir agar tragedi itu tidak terjadi lagi. Edward yang dermawan dan selalu ada untuk yang lemah, disukai banyak orang dan menjadi Wizard King. Namun, keluarga bangsawan dan kerajaan menentang Edward untuk menghilangkan batasan kelas bangsawan, kelas umum, dan rakyat jelata. Melalui rencana licik mereka, jabatan Edward dicopot sebagai Wizard King. Setelah meninggalkan keyakinannya atas Tuhan, Edward membentuk perlawanan untuk melawan bangsawan yang melawannya. Dia terus melenyapkan mereka yang berkuasa dan yakin jika ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hati mereka yang rusak. Namun, aksi Edward tidak berlangsung lama karena Edward ditangkap dan dieksekusi. Yang kedua, Jester. Jester dilahirkan dalam keluarga bangsawan dan tumbuh tanpa kesulitan dan bergabung dengan kesatria sihir. Di sana, ia bertemu dengan tenor yang berasal dari desa terpencil di dekat Diamond Kingdom dan Raid yang berasal dari kelas umum. Terlepas dari status dan latar belakang yang berbeda, mereka bergaul dengan sangat baik dan tumbuh berkembang bersama. Tak lama setelah Jester ditunjuk sebagai kapten, desa tenor diserang kerajaan Diamond Kingdom. Namun, kerajaan tidak bergerak untuk melindungi desa terpencil. Jester dan rekannya pergi sendiri mengalahkan musuh dan tenor kehilangan nyawanya dalam pertempuran. Jester yang sukses sebagai kapten diangkat sebagai Wizard King. Suatu hari, desa tenor kembali diserang musuh. Jester memutuskan langsung menyelamatkannya. Namun, sayang itu adalah jebakan yang dibuat Raid, yang merupakan mata-mata musuh untuk membunuh Jester. Setelah kehilangan tenor dan Raid, Jester yang mencegah hal ini terulang kembali memiliki ide untuk menaklukkan 4 kerajaan. Meskipun dipanggil Raja Gila karena ambisinya, Jester bertahap mendapatkan dukungan rakyat. Namun, dia jatuh dalam perangkap fraksi kerajaan yang tidak suka pengaruh Jester yang lebih besar. Jester lalu kehilangan nyawanya dalam proses mencapai tujuannya. Yang ketiga, Princia. Princia lahir sebagai anak tertua dari bangsawan yang jatuh. Keluarganya menjalani kehidupan yang damai dan memerintah wilayahnya sendiri. Tetapi, bangsawan yang rakus mengambil alih wilayahnya. Di bawah pelecehan tanpa henti, Princia berjuang melindungi keluarga dan orang-orangnya. Setelah mendapatkan Grimoire, Princia direkrut skuad kesatria sihir Blue Rose. Menjadi tak terkalahkan, ketenarannya tumbuh dari hari ke hari dan pengaruhnya membesar. Karena hal itu, faksi kerajaan dengan terpaksa mengangkatnya sebagai Wizard King. Saat perang dengan Diamond Kingdom mencapai akhir, keluarga dan orang-orang di wilayah Princia disandra oleh musuh. Karena takut Princia meninggalkan medan perang, para jenderal menyembunyikan Princia berhasil memenangkan perang. Namun, dia kehilangan sesuatu yang berharga sebagai gantinya. Princia yang mengetahui hal itu meledak marah kepada ahli strateginya. Gelarnya sebagai Wizard King dicabut, dan dia dipenjara dan sihirnya disegel. Desa tempat Princia dipenjara diserang oleh para bandit. Meskipun sihirnya disegel, Princia memutuskan untuk melawan dan pada akhirnya dia mengorbankan nyawanya. Yang keempat, Conrad Leto. Conrad dilahirkan di keluarga bangsawan, tetapi karena sihirnya pembuka kunci merek seperti pencuri, dia dijauhi oleh orang-orang sekitar dan kesepian sejak dia kecil. Seiring waktu, Conrad mengetahui rahasia sebenarnya dari sihir kuncinya. Tapi karena orang-orang takut akan kekuatannya,
Jarak dia dan yang lain tidak semakin dekat. Conrad bergabung dengan kesatria sihir dan bertemu dengan Julius muda dan seorang wanita muda yang peduli padanya, Lovelia. Conrad mulai mempercayai keduanya, mulai terbuka kepada orang-orang sekitarnya. Conrad kemudian meraih prestasi dan menjadi kapten di skuad White Serpent. Kemudian, kehidupan Conrad berjalan mulus saat dia menikahi wakil kaptennya, Lovelia. Suatu hari, dia dan pasukannya menerima misi, namun itu adalah jebakan yang disiapkan oleh faksi kerajaan yang tidak menyukainya. Hancur karena kehilangan Lovelia dan pasukannya, Conrad diliputi kemarahan. Terlepas dari upaya putus asa Julius untuk memujuknya, Conrad jatuh dalam kegelapan. Menjadi Wizard King, Conrad ingin menciptakan negeri yang dimana semua orang bisa tertawa dan memberantas diskriminasi. Tapi tujuannya tidak pernah tercapai dan dia jatuh semakin dalam. Conrad akhirnya memutuskan membangun ulang negeri dan memendam dirinya dalam penelitian alat sihir kuno. Akhirnya, dia mencuri harta karun Imperial Sword dan mulai melakukan pemberontakan. Namun, disegel Julius dan rekannya di tengah aksinya. Itulah dia 4 kisah masa lalu dari Wizard King yang muncul dalam anime movie Black Clover. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan konten ini. Menurut kalian, dari keempat kisah tersebut, kisah siapa yang paling sedih? Tulis di kolom komentar.